Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kira-kira dalam ekspedisi ini kita nanti akan menemukan apa, atau mungkin justru malah dalam ekspedisi ini kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah ya, jangan pindah channel Anda ya, tetap di TV Lebaran. Ini saya pun sudah di perjalanan untuk mencari tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang aneh, atau tempat-tempat yang jarang diperhatikan orang ya, atau tempat-tempat yang masih menjadi misteri dan akan menjadi misterius gitu ya. Ini teman-teman, di perjalanan saya kita disuguhkan oleh pemandangan persawahan-persawahan yang masih indah ya, meskipun ya sudah tergerus oleh perkembangan zaman, yaitu pembangunan pemukiman warga. Ini di kiri saya ini adalah sawah yang mau ditanami padi ya, atau sedang masa penanaman padi. Dan kira-kira kita mau kemana hari ini teman-teman ya? Kok ini di depan saya ini ada pegunungan yang sangat tinggi ya, pegunungan yang ya sangat sangat indah ya. Dan kali ini kita akan meneruskan ekspedisi kita kemarin, yang dimana kemarin kita menuju ke Bukit Merak ya, tepatnya di Pacimataan Imogiri. Di sana kemarin kita mengekspedisi atau meneliti bagaimana kondisi tanahnya, yang konon tanahnya itu terjadi pergerakan ya, atau terjadi keretakan ya. Dan kali ini kita akan menuju ke sana lagi, tapi kita akan melihat dari sisi timurnya teman-teman, dan kita akan melihatnya hari ini tuh bertepatan dengan hari Selasa Kliwon teman-teman, yang dimana Kliwon ini adalah menjadi hari atau pasaran yang ibaratnya ya diwingitkan ya, atau mungkin dikeramatkan, atau mungkin ya dibedakan lah ya di Jawa ini ya, di Pulau Jawa atau di dalam kemasyarakatan Jawa ya, yaitu Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Dan kali ini kita datang di hari Jumat Kliwon. Ini teman-teman, ini kita sudah berada di tempat yang sudah dekat dengan komplek dari pemakaman Raja Mataram, yang tak lain adalah Bukit Merak ya, yang konon dahulu kala tempat ini penuh dengan atau banyak dengan burung-burung meraknya ya. Ini kita sudah melihat papan nama yang menunjukkan di mana letak dari komplek pemakaman Raja Mataram. Kira-kira dalam ekspedisi ini yang bertepatan dengan Selasa Kliwon ini, nanti bagaimana kondisinya di sana. Dan kita nanti pun lewat jalannya itu bukan jalan yang biasanya dilalui oleh orang-orang ya, tapi kita akan melalui jalan yang berbeda, jalan yang unik, jalan yang mungkin pemirsa TV Lebaran belum pernah lewat ya. Kita akan coba lewat sana karena memang kita mencari tempat-tempat yang jarang diketahui orang ya, atau jarang diperhatikan orang. Oleh sebab itulah kita dalam menuju ke lokasi ini atau di Bukit Merak ini, kita akan melewati jalan yang jarang dilalui orang, mungkin ya masih sepi ya. Ini teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Dan kemarin itu kita melakukan ekspedisi sampai ke jalan tanjakan tadi ya. Tadi kan ada tanjakan ke atas ya, tadi kita lewat situ dan kita lanjutkan lagi lurus ya, karena di jalan yang lurus kita lalui ini kita nanti akan bisa sampai ke puncak dari Bukit Merak. Tepatnya kita akan masuk ke kompleknya dari sisi timur, yang
mana kita akan temui pertama kali adalah komplek dari calon makam dari Gubernur Yogyakarta, yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Bagaimana kondisinya teman-teman ya di hari Selasa Kliwon, Bukit Merak ya, yang tak lain adalah komplek makam-makam Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta. Sekaligus kita pun nanti akan mencoba melihat bagaimana kondisi tanah-tanahnya ya. Nah ini teman-teman, saya sedang berada di ibaratnya di jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung yang berada di lingkup dari komplek Bukit Merak ini. Jadi sebenarnya Bukit Merak ini dikelilingi oleh banyak perkampungan ya, atau banyak rumah-rumah pemukiman. Nah ini saya sudah sampai di ibaratnya ya tanjakan yang pertama mungkin ya, untuk menuju ke komplek Raja-Raja Mataram ya, yang sudah wafat ya. Tapi ini kita dari sisi timur ya teman-teman ya, ini kondisinya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga lokasi ini masih satu barisan atau satu tubuh ya dengan Bukit Merak, maka kita sebut aja yang kita lalui ini ya Bukit Merak ya. Kita akan mencoba mengekspedisi lokasi ini teman-teman. Kira-kira di sini ada apa, ada perubahan apa ya, tepatnya di Selasa Kliwon ya, hari yang sangat wingit ya mungkin, atau hari yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Jawa ya. Meskipun ya saya rasa sih ya sama saja sih gitu ya. Kita coba akan naik lagi teman-teman untuk melihat kondisi di sini. Apakah di sini juga ada retakan-retakan, atau di sini juga ada potensi-potensi bahaya seperti tanah-tanah yang berada di barat daya dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram. Dan ini teman-teman, di sini juga ada sebuah tanjakan yang di depannya itu ada sebuah kayak pagar ya, pagar pembatas yang menunjukkan bahwa jalan itu nggak boleh dilewati ya, atau mungkin buntu ya, bisa jadi sih seperti itu ya. Kita akan mencoba mendekat teman-teman ya. Kira-kira di sana ada apa, kok ada pembatasnya, atau ada ini namanya pagar yang membatasi, yang kemungkinan besar dipasang untuk ya penanda bahwa jalan itu tidak bisa dilalui atau masih menjadi misteri ya. Apakah kita berani ke sana ya? Dan ya saya tunjuk itu adalah lokasi dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ya. Kayaknya di situ ya. Nanti kita akan mencoba lanjutkan perjalanannya lurus ya. Tapi saya penasaran dengan jalan yang ditutupi pagar ini ya. Kira-kira ini ada apa sih di sana ya? Atau mungkin di sana ada penjara ya, atau penjara, maksudnya penjara alam goib gitu ya, mungkin seperti itu ya, atau mungkin ada apa gitu ya. Tapi ya saya rasa sih hanya mungkin jalan itu adalah jalan buntu ya, jadi tidak bisa dilalui, dan kemungkinan besar pernah ada yang keblasuk mungkin ya, makanya dikasih pagar ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman untuk menuju ke ini, mana, ke pagar yang di atas sana ya. Kira-kira ada apa sih di sana ya, gitu ya. Dan bukit ini saya yakin ya waktu pertama ditemukan ya masih begitu rindang, masih begitu hutan belantara ya. Tidak banyak yang mungkin kayak pemukiman-pemukiman seperti ini ya. Tidak banyak pula tambang-tambang gunung ya. Sekarang ini kan banyak penambangan-penambangan gunung ini ya, dijadikan mungkin perumahan dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman, saya sudah dekat dengan ini apa namanya, pagar pembatasnya ini. Kayaknya di sini memang masih menjadi misteri ya seandainya kita jalan ke sana ya. Semoga nanti kita bisa ke sana untuk melihat bagaimana kondisi di sana ya. Nah ini teman-teman, di dekat saya ini kayaknya ada sebuah ini apa namanya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini ya. Kita berada di Bukit Merak yang lokasinya di sisi mana ya? Ini kayaknya timur ya, kayaknya timur ya. Nah di sini ternyata TV Lebaran kaget ya, karena kan belum lama kita kemarin tuh mengekspedisi, mengekspor tanah yang berada di sisi barat daya dari Bukit Merak atau Raja-Raja Mataram. Ini ternyata di sini juga ada kayak
bongkahan ya, atau ini kayak bongkahan juga teman-teman ya. Ini lihat teman-teman, sangat besar sekali loh bongkahannya teman-teman ya. Coba kita akan ke sini ya. Apa ini betul-betul bongkahan yang mengkhawatirkan juga ya. Ya emang kalau kita lihat sih tanah-tanahnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini sih memang aliran air ini ya. Ini aliran air, tapi yang ini kayak bekah ya teman-teman ya. Atau ini juga aliran air ini. Ini loh. Kayak bongkahan ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, kita coba akan mendekat ya. Apa ini juga rekaan ya? Apa ini juga rekaan ya? Ini teman-teman ya. Ini. Ini kayaknya juga sebenarnya rekaan teman-teman, tapi terus dipakai aliran air ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini sepi sekali ya. Untuk duduk-duduk manis di sini juga asik sebenarnya teman-teman ya. Untuk menikmati alam, sepoi-sepoi di sini asik ya. Tapi suasananya sepi sekali nih. Kita lanjut lagi teman-teman, ekspedisi kita kali ini dalam menyusuri Bukit Merak ya. Tapi bedanya hari ini kita itu bertepatan dengan hari Selasa Kliwon, yang mungkin sebagian besar menganggap hari ini adalah hari yang ya mungkin berbeda dengan hari lainnya ya. Kira-kira nanti di puncak Bukit Merak ini pada hari Selasa Kliwon itu bagaimana kondisinya? Apakah ramai, riuh ya, atau mungkin terjadi kejadian-kejadian aneh ya, kita tidak tahu ya. Makanya pemirsa TV Lebaran jangan pindah ya channel Anda ya, tetap di sini panteng terus ya bersama TV Lebaran. Nah ini teman-teman, kayaknya kita sudah dekat dengan titik pusat yang akan kita kunjungi, yaitu Komplek Raja-Raja Mataram. Sambil kita melihat pemandangan-pemandangan di sini ya teman-teman, sambil kita melihat konstruksi ya, atau mungkin ya molekul-molekul ya dari pertanahan yang ada di sini ya. Apakah berpotensi pula terjadi pergerakan-pergerakan ya. Dan kalau kita lihat sih memang tanahnya di sini tuh ya ada yang berjenis purba juga ya, yang kemungkinan besar itu hasil dari lava-lava gunung purba yang ada di sini ya. Nah ini teman-teman, saya akan mendekat ke sebuah batuan yang memang menarik TV Lebaran untuk mendekat dan mengekspedisi. Nah ini adalah kayak batuan-batuan kuno ya, batuan-batuan lawas atau purba. Kalau saya lihat sini kayaknya fosil-fosil lava gunung purba yang sangat-sangat sudah purba sekali ya. Ini lihat nih teman-teman nih, ini batuan-batuannya sudah berwarna sangat purba sekali ya. Entah itu ribuan tahun yang lalu atau mungkin jutaan tahun yang lalu, kita juga tidak tahu ya. Tapi tentu saja proses dari alam ini pernah terjadi ya, hingga membentuk perbukitan seperti ini ya. Kita berjalan lagi teman-teman ya, untuk meneruskan perjalanan kita ya. Ini teman-teman ya, kita lanjutkan lagi sambil kita melihat pemandangan-pemandangan ya. Dan jalan ini benar-benar jarang dilewati orang ya, yang untuk ke Pajimatan ya, karena memang jalannya itu agak ngalang dan sangat sepi sekali teman-teman. Ini pun saya itu jalan tadi cuma ketemu berapa orang ya, 1, 2, 3 kalau nggak, itu pun mereka pada berkebun ya, dan tidak lewat gitu loh teman-teman ya. Dan di sini sangat sepi sekali, yang lewat cuma saya kalau nggak salah, cuma 1 orang tadi di belakang saya, kayaknya rumahnya deket Pajimatan ini ya. Dan lokasi ini memang tidak dibangun rumah-rumah di sepanjang jalannya, karena rumahnya itu berada di sisi barat teman-teman ya. Jadi kalau lewat sini ya siap-siap sendiri teman-teman, atau tidak ketemu orang ya. Jadi ya berbahaya juga ya, maksudnya ya ibaratnya perlu kewaspadaan juga, karena kan sepi ya. Tapi ya nggak apa-apa kayaknya, karena di sini juga sebenarnya kalau kita turun itu sudah banyak pemukiman ya. Nah inilah pemandangannya teman-teman ya, pemandangan yang dilihat dari bukit ini ya. Saya nggak tahu juga sih dulu Sultan Agung Hanyokrokusumo itu menuju ke Bukit Merak itu lewat mana ya, karena beliau ini kan melihatnya dari ini, mana situs yang kemarin kita
kunjungi itu loh, tempat bertapa beliau itu loh, di yang mirip hutan itu loh kan, lokasinya itu berada di sisi timur. Jadi beliau untuk menuju ke sini ya mungkin ya lewat jalan sisi timur ya. Nah inilah pemandangannya teman-teman, sangat indah sekali ya. Kalau malam mungkin ini sangat indah sekali. Ya itu sayangnya cuma sepi teman-teman ya. Ini betul-betul sepi sekali. Tidak ada orang sama sekali. Saya akan mencoba melihat ini teman-teman, di depan saya ini kok saya tertarik lagi, ada sebuah patahan dari perbukitan ini. Patahannya itu begitu begitu panjang ya. Dan kalau saya lihat dari struktur bukitnya ini, kayaknya bukitnya pernah dipampras ya. Ini teman-teman, pernah dipampras ya. Ini lihat aja teman-teman, bongkahannya atau patahannya itu begitu panjang ya, begitu terlihat sekali ya. Jadi seandainya ada goncangan besar, ini tidak menutup kemungkinan bisa runtuh ya, atau mungkin bisa pecah ya. Ini teman-teman, inilah patahan-patahan yang kemungkinan besar juga ini akibat dari perputaran tanah yang berada di perut bumi ini. Jadi saya yakin di dalam perut bumi ini, tepatnya di bawah bukit-bukit ini, betul-betul menyimpan sebuah misteri yang maha dahsyat, yang mungkin yang tahu hanya Sang Maha Kuasa ya. Dan seandainya nanti di hari-hari tua atau mungkin hari-hari akhir, perut bumi ini akan tumpah ruah ya, atau akan menunjukkan eksistensinya ya. Mungkin marah kepada manusia yang mungkin sudah keterlaluan ya. Bahasa Roma Irama sudah sungguh terlalu ya. Akhirnya ya diguncang bencana besar ya. Penyebab bencana sebenarnya ya penghuninya itu sendiri ya, mungkin termasuk TV Lebaran ya, karena sudah banyak dosanya. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di tempat tadi kita sudah melihat pula kan putih-putih melati atau bangunan putih sekali. Itu adalah bangunan dari calon komplek makam Gubernur Yogyakarta. Kita tadi sudah sempat melihatnya ya, dan kita akan menuju ke sana. Berarti kalau kita sudah sampai di komplek calon makam Gubernur Yogyakarta itu, kita sudah masuk ke dalam komplek makam Raja-Raja Mataram di Pacitan ya. Karena kan posisi dari komplek calon makam Gubernur Jakarta ini berada di sisi paling timur ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai, kita sudah melihat kemegahan ya dari calon makam Gubernur Yogyakarta. Sangat megah sekali, kayak sebuah istana. Tapi kok yang saya pertanyakan, kok meskipun ini berada di hari Selasa Kliwon, tapi lokasinya itu begitu sepi teman-teman. Ini betul-betul sepi. Saya ini cuma ada saya loh, ini betul-betul. Dan inilah kondisi dari bangunannya, begitu mewah ya, begitu megah sekali. Tapi ya apa ya teman-teman, kalau kita baca iktibarnya ya, ibaratnya ya semegah apapun atau sekaya apapun atau sepangkat apapun kita punya, setinggi pangkat apapun kita punya di dunia ini ya, semua hanya akan masuk ke dalam makhluk yang paling rakus ya, yaitu pemakaman ya. Karena kuburan itu apa-apa masuk teman-teman, dari artis, dari yang kaya, dari yang miskin ya, itu akan masuk ya ke dalam ini. Yang di kiri saya ini adalah komplek pemakaman yang saya lihat sih mungkin ini pemakaman yang elit juga ya Kak. Dilihat dari struktur nisan-nisannya, kayaknya ini adalah makam dari orang-orang yang terpandang di saat hidupnya gitu ya. Ya itulah teman-teman ya, kalau kita melihat sebuah pemandangan pemakaman itu ya, kayaknya kita akan mengingat bahwa semua itu cuma giliran ya. Yang dulu kita itu masih kecil, tahu-tahu sudah dipanggil Mas, tahu-tahu dipanggil Pak, tahu-tahu dipanggil Bapak, tahu-tahu dipanggil Simbah ya. Begitu cepat waktu berlalu ya. Dan semua akan kembali di ini teman-teman ya, di tempat yang sunyi ini ya. Artis-artis yang dulu dipuja-puja pun ya, kalau wafat saya lihat tuh ya makamnya sepi sekali ya, sama seperti orang biasa teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisi di Selasa Kliwon di Bukit Merak. Tepatnya ini kita berada di sisi paling timur ya dari komplek pemakaman, yaitu di calon makam Gubernur Yogyakarta. Kondisinya seperti ini teman-teman, dan sangat sepi sekali teman-teman, sepi sekali ini benar-benar. Padahal ini di Selasa Kliwon loh.
memang berbeda ya di saat mungkin waktu kecil saya. Kalau waktu kecil saya itu lokasi ini menjadi apa ya, primadona untuk tujuan wisata ya, ramai sekali apalagi di hari raya Idul Fitri ya. Atau mungkin sekarang itu ya wisata-wisata itu sudah banyak sekali ya, jadi ya terus ya yang suka sejarah itu saya lihat tidak terlalu banyak ya, apalagi di generasi milenial ya, atau generasi sekarang ini. Nah inilah teman-teman ekspedisi TV Lebaran yang terupdate terkini di Selasa Kliwon bulan November 2024. Kita mengekspedisi dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta, dari pendiri Yogyakarta, kota Yogyakarta, yaitu Hamengkubuwono yang pertama yang bergelar Pangeran Mangkubumi, sampai ke Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 berada di sini ya. Meskipun ada juga yang tidak ada di sini karena mungkin di masa-masa itu ada ya, mungkin ada sesuatu hal ya, ada yang dimakamkan di Kota Kediri ya. Nah inilah teman-teman ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, silaturahmi bersama, dan memantau Megatrans bersama ya. Inilah kondisinya, suasananya begitu sepi, hening sekali, dan saya akan mencoba masuk ya teman-teman ya, karena tidak afdal kalau kita tidak masuk ke sini ya, meskipun nanti kita tidak sampai ke sisi tengah ya, kita cuma di komplek depan calon makam Gubernur Yogyakarta ini ya. Begitu megah, saya sih berharap ya bangunan ini kokoh dan kuat seperti bangunan-bangunan sebelumnya ya, karena kan bangunan ini dibangun di era sekarang ya, bukan di era masa lalu ya. Inilah kondisinya teman-teman ya. Sayangnya sepi sekali ya teman-teman, betul-betul sepi sekali ini, padahal ini di Selasa Kliwon ya, atau mungkin ramenya itu tadi malam ya, mungkin seperti itu ya. Inilah kondisinya, dan di depan saya ini sebenarnya pernah terjadi longsoran ya teman-teman ya, di sini nih, ini depan saya ini, dan kemarin kita sudah sempat meliput di bawahnya ya toh. Bagi pemirsa TV Lebaran yang pengen tahu di bawah lokasi ini yang saya syuting ini, bisa lihat di video sebelumnya teman-teman ya, bisa lihat ya, itu pernah terjadi longsor ya. Jadi memang saya lihat sih tanah-tanah di sini sudah ibaratnya ya sudah tua juga ya, namanya tua kan ya, mungkin secara kekuatan juga sudah ringkih ya, perlu penanganan khusus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.